Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG. Baru-baru ini dunia maya dihebohkan dengan adanya video fenomena cuaca yang menyerupai tornado. Hal ini terjadi di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah. Terlihat di video tampak adanya pusaran atau belalai yang turun dan keluar dari awan di atasnya. Kemudian menyentuh perairan. Ukurannya cukup besar dan terlihat seperti puting beliung. Lantas, fenomena apakah ini? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Bapak Dr. Ahmad Fahri Rajab selaku Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik. Iya Pak, jadi fenomena ini benar-benar menyita perhatian masyarakat ini Pak. Sampai-sampai kemarin trending di Twitter Indonesia. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dalam video tersebut? Apakah itu tornado atau puting beliung? Karena simpang siur nih di masyarakat Pak. Ada yang bilang tornado, ada yang bilang itu puting beliung. Mohon penjelasan lebih rinci dari Bapak. Mario. Jadi memang beberapa hari lalu viral ya video adanya fenomena alam angin berputar di atas waduk ya. Iya. Kita mengenal itu sebagai fenomena yang disebut dengan water spout ya, yaitu pusaran angin yang terjadi karena adanya awan CB, awan cumulonimbus yang tumbuh di atas permukaan air tersebut ya. Kalau dari mekanisme pertumbuhannya, water spout dengan tornado itu mekanismenya sama gitu ya. Hanya saja water spout hanya terjadi di atas air, atas permukaan air ya. Sementara tornado di atas daratan. Nah, kalau di kita tornado mungkin disebutnya puting beliung gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sama antara water spout dengan puting beliung. Cuma water spout terbentuknya di atas permukaan air, puting beliung di atas permukaan daratan ya. Ini juga terjadi karena memang adanya perbedaan suhu di wilayah pembentukannya dengan lingkungannya, sehingga ada dorongan massa udara karena ada beda suhu itu ya, kemudian bertemu dengan massa udara yang lebih dingin di lapisan atas, sehingga ada massa udara yang turun atau downdraft gitu ya. Nah, ini yang membentuk terjadinya water spout atau angin memutar itu. Kira-kira begitu, Mario. Oh iya Pak, baik. Berarti ini adalah water spout atau istilahnya puting beliung di atas permukaan air ya Pak? Ya. Nah, kemudian kita jadi ingin tahu nih Pak, sebenarnya perbedaan antara tornado dengan puting beliung itu sendiri apa Pak? Iya, kalau yang pertama, tornado itu pada umumnya terjadi di daerah lintang menengah hingga lintang tinggi gitu ya. Kalau di lintang rendah seperti di Indonesia dan di negara-negara ekuator itu kecil kemungkinan terjadi tornado gitu ya. Nah, kemudian faktor pembentuknya juga beda. Kalau tornado pada umumnya adalah adanya front. Front itu daerah pertemuan antara dua massa udara gitu ya. Massa udara hangat dan massa udara dingin bertemu gitu ya. Kemudian terjadi proses penjalaran panas di situ, sehingga terjadinya tornado. Sedangkan puting beliung atau water spout ini terjadi karena proses penjalaran panas atau konveksi ya, konveksi dari energi panas yang memang tersimpan di lapisan permukaan bumi, di lapisan bawah. Kemudian karena ada radiasi matahari, kemudian dia terangkat dan bertemu dengan massa udara dingin di atasnya, sehingga terbentuklah awan-awan cumulonimbus yang kemudian adanya massa udara turun atau downdraft yang menyebabkan terjadinya water spout atau puting beliung itu. Nah, kemudian tornado seperti sering kita dengar ya, terjadi di Amerika Serikat atau di tempat-tempat lain di daerah lintang tinggi, lintang menengah. Itu mempunyai skala ya, yang disebut dengan Fujita Scale. Itu dari 1 sampai 5 ya. Tornado yang terhebat itu skala 5 gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang pernah menonton film Twister gitu ya. Nah, itu gambaran tentang tornado tuh, tornado udah skala 5. Nah, kalau yang terjadi di Indonesia, puting beliung di Indonesia
paling tinggi itu hanya skala 2 gitu ya. Ya yang paling sering terjadi skala 1 gitu ya. Itu yang puting beliung yang terjadi di Indonesia. Itu skala 2, kurang lebih kecepatan anginnya ya di sekitar pusaran anginnya itu antara sekitar 120 km per jam atau kira-kira sekitar 65 knots gitu ya. Mungkin gitu kira-kira Mario. Iya Pak, jadi sekarang tentu masyarakat sudah sangat jelas bahwa ada perbedaan antara tornado dan puting beliung sesuai dengan apa yang telah Pak Fahri tadi sampaikan. Nah, kemudian kita jadi penasaran nih Pak, sebenarnya kenapa bisa fenomena water spot kemarin terjadi di Waduk Gajah Mungkur tersebut Pak? Ada apa di sana gitu Pak? Iya. Jadi gini, kalau kita lihat historikalnya ya, statistik memang sebelumnya pernah terjadi di Waduk Gajah Mungkur. Jadi ini bukan yang pertama kali terjadi di sana. Oh iya. Sebelumnya juga pernah terjadi dan seperti tadi saya sampaikan, puting beliung atau water spot yang di atas permukaan terjadi di wilayah yang memang punya pemanasan yang cukup maksimal dan energi yang tersimpan juga maksimal gitu ya. Nah jadi water spot atau puting beliung cenderung terjadi di wilayah dengan permukaan yang minim tutupan lahan ya, vegetasinya tuh minim gitu ya. Misalnya di persawahan, padang rumput gitu ya, atau permukaan yang datar. Nah, itu lebih sering terjadi di permukaan-permukaan yang vegetasinya seperti itu dibanding yang pegunungan gitu ya, hutan lebat itu relatif lebih kurang intensitas terjadinya puting beliung. Baik Pak, sangat jelas penjelasan dari Bapak. Lalu sebenarnya fenomena seperti ini sih kapan terjadinya Pak? Apakah ada waktu-waktu tertentu, misalnya musim penghujan atau musim kemarau? Apakah ada waktu tertentu Pak fenomena ini lebih sering terjadi? Ya, salah satu mekanisme ciri khas dari pertumbuhan puting beliung ataupun water spot ini adalah kondisi labilitas atmosfer ya. Jadi kondisi atmosfer yang tidak stabil gitu ya. Bukan cuma generasi muda atau manusia aja yang labil gitu ya. Atmosfer juga bisa labil gitu ya. Iya Pak, benar Pak. Nah, jadi yang kita sebut dengan labilitas atmosfer ketika adanya kalau secara normal kan suhu atau udara akan naik gitu ya dari permukaan ke atas dengan laju kenaikan yang sudah tertentu. Nah ini kalau dalam kondisi labil bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Nah ini yang disebut dengan kondisi labilitas atmosfer. Kondisi atmosfer yang labil ini cenderung banyak terjadi di periode peralihan musim. Antara peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan ataupun peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Nah, jadi fenomena puting beliung atau water spot ini nanti yang terjadi di Gajah Mungkur kemarin ini bukan berarti setelah ini tidak ada lagi gitu loh. Masih memungkinkan terjadi, terutama nanti ketika kita sudah memasuki periode peralihan musim dari musim penghujan ke musim kemarau itu mungkin nanti sekitar Mei Juni itu ya. Nah itu kemungkinan frekuensi kejadian puting beliung ataupun water spot akan lebih sering lagi terjadi. Nah kemudian kalau kapannya ya dari periode hariannya ya cenderung itu lebih banyak terjadi pada siang hingga sore hari gitu ya. Nah kenapa pada siang ini? Karena pada saat-saat tersebut awan CB biasanya sudah memasuki fase matang ya, fase matang dari pertumbuhan awan CB. Awan CB itu punya periodenya, awan cumulonimbus ya, mulai tahap tumbuh, tahap matang, tahap punah. Itu tergantung dari suplai uap air atau suplai energi panas yang dialirkan dari permukaan bumi ke lapisan di atasnya. Baik Pak, berarti memang labilitas atmosfer ya lebih berpengaruh kepada terjadinya water spot ini. Bukan berarti hanya pada peralihan musim, tapi musim penghujan pun bisa terjadi ya Pak ya. Nah, jadi sekarang nih yang menjadi pertanyaan terbesar dari netizen nih Pak. Masyarakat kita ingin tahu apakah BMKG bisa memprediksi ini Pak? Ya, nah gini, mungkin kita perlu memahami juga bahwa dari sisi skala luasan ya dan skala waktu,
fenomena puting beliung dan water spot ini sangat kecil gitu ya. Waktunya juga durasi singkat antara 10-15 menit gitu kan. Nah, BMKG dengan teknologi dan metode yang kita gunakan sekarang mampu memprediksi ataupun mengamati ya adanya awan cumulonimbus ya sebagai pemicu dari puting beliung dan water spot tadi. Nah, cuma permasalahannya tidak selalu semua awan CB itu akan menghasilkan puting beliung, gitu kan? Ada kondisi-kondisi tertentu yang tadi ya labilitas udara tadi ya. Nah, jadi memang mengingat periode waktunya yang sangat pendek, kemudian luasannya juga yang tidak luas, memang cukup sulit bagi kita untuk memprediksi terjadinya puting beliung. Namun yang bisa diprediksi oleh BMKG adalah pertumbuhan awan-awan CB-nya tersebut. Nah, dari sinilah kami mengeluarkan peringatan dini bahwa waspada terjadinya angin kencang, puting beliung. Nah, kami memberikan peringatannya dari indikator adanya awan CB-nya tersebut. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Ini jadi jelas sekali ya bahwa sebenarnya ketika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem itu cakupannya udah luas ya Pak. Bisa jadi juga akan terjadi puting beliung, fenomena-fenomena lain seperti angin kencang, hujan lebat. Nah, berarti memang harus sangat diperhatikan. Nah, saya kembali ke poin tadi di awal bahwa Bapak mengatakan kecepatan angin untuk water spot ini bisa hingga 120 km per jam. Nah, apakah ini akan berdampak bagi manusia di sekitarnya, Pak? Iya, kalau mendengar istilah 120 km per jam, bayangin kalau kita mengendarai mobil atau motor ya, kecepatan segitu gitu ya. Kan cukup kencang gitu ya. Betul, betul, memang Pak. kecepatan angin segitu berpotensi juga memberikan dampak kerusakan, terutama untuk bangunan yang memang berada di sekitar pusaran angin tersebut. Nah, tapi yang perlu diingat 120 km per jam itu adalah kecepatan angin di sekitar pusarannya itu, gitu ya. Semakin jauh dari pusarannya itu tentu kecepatan anginnya semakin rendah. Gitu kan. Nah, kalau kita lihat kemarin video di Waduk Gajah Mungkur itu kan memang bahkan masih ada masyarakat yang bisa merekam gitu ya. Nah, yang perlu diwaspadai adalah kalau ada kondisi water spout tersebut ataupun puting beliung, ya tentu kita jangan mendekat gitu ya, kita harus menjauh. Kalau terjadinya di atas permukaan air, baik itu di laut maupun di waduk, ya mungkin nelayan-nelayan yang sedang beraktivitas di situ segera menjauh gitu kan. Nah, kalau di daratan puting beliung terjadi seperti apa dampaknya, terutama memang bangunan-bangunan yang semi permanen itu ya, itu berpotensi untuk rusak gitu ya. Nah, kalau intensitasnya semakin meninggi gitu ya, kalau mungkin seperti yang terjadi di daerah-daerah lintang menengah, lintang tinggi seperti di Amerika Serikat, itu kan sering kita lihat rumah-rumah terangkat gitu ya, tersedot gitu ya, hewan-hewan peliharaan juga tersedot. Nah, itu bisa terjadi dengan intensitas tertentu, terutama kalau udah di atas skala 3 itu ya. Apalagi skala 5 itu rumah udah tersedot itu kalau skala 5. Nah, alhamdulillah di Indonesia memang secara teori dan secara historical memang belum pernah terjadi yang sampai skala seperti itu. Ya, sangat-sangat bermanfaat penjelasan dari Pak Fahri. Tapi saya masih ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Fahri sebagai pertanyaan penutup. Fenomena ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi di lain waktu dan di tempat yang berbeda nih Pak. Nah, mohon saran dan tips dari Pak Fahri, apa yang harus kita lakukan, masyarakat lakukan ketika kita melihat tanda-tanda akan terjadi puting beliung atau water spout, atau bahkan ketika itu sedang terjadi. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Iya, nah ciri khas yang paling bisa kita kenali adalah penyebabnya, yaitu awan CB gitu ya. Awan CB itu tipikalnya adalah awan pekat dan menjulang tinggi. Bahkan pada kondisi tertentu ketika fase matang, jadi awannya dia menjulang tinggi dan di bagian atas, di bagian puncaknya itu melebar seperti bunga kol gitu ya. Nah, itu ciri khas dari awan CB. Nah, kemudian biasanya beberapa menit sebelum terjadinya angin terjun itu yang bisa menghasilkan puting beliung, biasanya ada bertiup angin yang dingin gitu ya.
Nah, ini juga bisa menjadi kewaspadaan kita. Setelah itu bisa terjadi puting beliung ataupun hujan yang dengan intensitas lebat. Nah, biasanya kalau kejadian sore, paginya itu panas gitu ya, udara cukup panas, gerah gitu ya, kita merasa. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Kemudian kalau terjadi puting beliung, jelas kita harus menjauh dan cari tempat perlindungan gitu ya. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan sebelum itu terjadi gitu ya. Nah, ini nanti ketika mungkin dari saat ini juga kita bisa mulai, misalnya kita yang punya pohon-pohon yang sudah tua dan rindang itu mungkin mulai dipangkas ya, untuk menghindari pohon roboh ya, tumbang. Kemudian kalau ada baliho-baliho yang besar itu diperkokoh, diperkuat gitu ya, dan juga diantisipasi ketika terjadinya angin-angin kencang gitu ya. Dan ketika terjadi puting beliung tadi menjauh, kenapa kita harus mengantisipasi? Khawatirnya ada serpihan-serpihan yang berterbangan ya, karena ada angin kencang tersebut. Jadi intinya jangan didekati kalau ada puting beliung itu gitu ya. Tetap kita waspada dan pantau terus informasi dari BMKG, karena kami selalu memberikan peringatan dini cuaca buruk yang di dalamnya ada potensi juga puting beliung gitu. Iya, Pak Fahri, terima kasih banyak atas penjelasan dari Pak Fahri yang sangat-sangat jelas, Pak. Jadi sekarang kita udah paham bagaimana cara menghindar dari puting beliung ataupun water spot yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu ketika ada awan CB ataupun ada potensi cuaca ekstrim yang dikeluarkan oleh BMKG. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Fahri atas waktu dan kesempatannya. Semoga masyarakat kita semakin paham dengan fenomena ini. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mario. Terima kasih. Demikian tadi bincang-bincang kita bersama Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Hal yang perlu kita ambil adalah, untuk saat ini kita perlu waspada karena masih berada dalam puncak musim hujan, yaitu Januari hingga Februari. Dan akan banyak potensi cuaca ekstrim. Bagi Sobat BMKG yang ingin kita membahas berbagai fenomena cuaca, silahkan sampaikan melalui akun media sosial resmi BMKG. Dan untuk update informasi, jangan lupa untuk mengunjungi website bmkg.go.id, serta mengunduh dan menginstal aplikasi Info BMKG di ponsel Anda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.